5, 4, 3, 2, 1. Buka podcast hari Minggu. Di pagi hari ini senang sekali kita bisa buat podcast lagi. Ini podcast yang ketiga antara ayah dan anak. Dan seperti biasa, saya Aji dan putra kami yang ketiga namanya Ihsan Abdurrahman Kaki Saki. Nah, di pagi hari ini kita mau ngobrol apa nih, Dek? Nggak tahu. Kalau gitu ini deh, tanya dulu kabarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana nih pagi ini? Alhamdulillah baik. Sudah lama kan kita nggak bikin obrolan pagi di podcast ini. Ya, Kenapa sih? Sibuk banget kah? Atau alasan apa? nggak tahu. Jadi kita itu ada keinginan nih bikin podcast setiap pekan atau 2 pekan sekali. Tapi karena ada beberapa hal yang membuat kita tidak jadi bikin obrolan, ya banyaklah alasannya. Salah satunya juga karena ada kesibukan baik saya maupun anak saya Ihsan. Nah, pagi ini nih kita pengen ngobrolin apa yang ringan-ringan tapi ada manfaatnya nih, Dek. Apa? Yaitu yang pertama nih, kita pengen B Inggris. Day English Day. B Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Waduh, Ihsan itu pengen tentang bahasa Inggris. Waduh. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat kita ya anak-anak Indonesia, walaupun anak-anak Indonesia itu harus wajib bisa berbahasa Indonesia, tapi sebagai bahasa internasional dalam komunikasi bahasa Inggris juga penting. Nah, Ihsan itu sebenarnya pengen ada minat bisa bahasa Inggris dari kosakata maupun percakapan, walaupun secara grammar karena masih pemula ya belum banyak sesuai, tapi kita coba nih untuk kosakata bahasa Inggris Ihsan ya. Ihsan pengen nunjukin tentang apa nih bahasa Inggrisnya? Mau main tebak-tebakan apa mau ngomong bahasa Inggris? Tebak-tebakan aja. Tebak-tebakan. Kalau what's your name? Itu artinya siapa namamu? Nah, jawabannya gimana? Ihsan. Ihsan. Kalau bahasa jawaban lengkapnya? My name is Ihsan. Terus mau tebak-tebakan? Oh ini ya. Dari sekitar sini nih. Kalau lantai bahasa Inggrisnya apa? Floor. Floor, ya. Terus bantal? Pillow. Kalau pohon? Tree, ya. Tree. Ya, walaupun sekarang sedang belajar R dalam pengucapan bahasa Inggris, R-nya jangan terlalu ditebalkan. Sebab bahasa Inggris biasanya banyak cadel dia. Ya kan? Bukan. Tree kayak enggak seperti itu ya. Tapi walaupun nggak apa-apa sih, karena memang Ihsan sedang belajar untuk mengucapkan huruf R yang berapa dialami oleh beberapa anak, bahwa huruf R itu huruf yang paling sulit untuk diucapkan. Tapi ketika menginjak usia 8 tahun, Ihsan sudah mulai bisa R ya. Coba kita tes dulu. Roda. Ramai. Pasar. Nah, pasar bahasa Inggrisnya apa? Tahu. Market, iya. Terus kita sungai bahasa Inggrisnya? River. Nah, terus bahasa ada RR lagi apa ya? Penggaris. Bukan. R di depannya. Rule. Terus penghapus. Eraser. Ada R-nya juga kan? Ya. Terus yang ada R-nya lagi apa ya? Rumah bahasa Inggrisnya? House. Kemudian rumah sakit? Hospital. Terus bahasa Inggrisnya tangan? Hand. Kemudian bahasa Inggrisnya rambut? Hair. Bahasa Inggrisnya telinga? Ear. Ya. Bahasa Inggrisnya hidung? Nose. Bahasa Inggrisnya mulut? Mouth. Oke. Kalau ini pundak tahu nggak? Bahu. Shoulder. Kalau ini tangan? I know. Arm. Nah, sekarang nih suasana bulan Agustusan. Ayah pengen tahu nih, pas tanggal 17 Agustus itu Ihsan ikut upacara bendera nggak? Iya. Upacara benderanya di sekolah atau di luar sekolah, di luar
Di Lapangan sekolah. Untuk petugas upacaranya, dengar-dengar bukan murid nih. Iya. Jadi petugas upacara siapa? Tugas upacaranya Pak Guru. Guru-guru. Ya, Yang jadi pembina upacara siapa? Pak sekolah atau guru? lupa. Pak Toto bukan? Pak Toto kayaknya pemimpinnya. Pembina upacara itu yang ngasih sambutan. Pemimpin upacara itu misalnya kepada pemimpin upacara itu pembina atau pemimpin upacara, hormat, gerak. Yang dikasih hormat siapa? Oh itu yang itu kayaknya Pak Guru juga. Apa guru? Tapi kalau yang ngomong yang memimpin upacara siap gerak siapa? Juga itu. Guru, bapak guru. Namanya lu nggak tahu. Kan guru Islam kan yang laki-laki itu ada Pak Toto, kemudian Pak Koko, Pak Guru Ali, terus Pak salah lagi Pak Imam, terus ada Pak Nana Iya. yang baru. Yang jadi yang nyiapin upacara yang hormat itu siapa? Pak Nana. Pak Nana. Berarti Pak Nana yang bagi komandan upacara. Kalau yang pembina upacaranya itu Pak Toto. Yang pengibar bendera kan ada 3 nih. Siapa Itu. aja? Ya bu gurunya ada Bu Lia, Bu Fit, Bu Putri, terus kan? Bu Fitri, Ya. Terus yang satu lagi ngajar itu kelas 1 Bu Ayu. ya. Bu Ayu. Oh ada Bu Lia, Bu Fitri, sama Bu Ayu. Kalau yang baca ini undang-undang pembukaan undang-undang dasar Pak Toto. Pak Toto itu Pancasila Pak Ali. itu. Pak Ali, ya Pak Toto kan Pancasila kan. Kalau yang proklamasi yang baca Pak Toto. Pak Toto. Yang ikut upacara itu semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 atau dipilih-pilih aja? Iya, dari sampai kelas 6. Oh semuanya ya. Nah setelah upacara kan mulai jam 7. Setelah itu ada lomba-lomba nggak? Belum. Ada tawon ya deh. Ada tawon. Oh, Kalau tawon bisa bilang pahit gitu, bukan manis-manis. Kalau manis-manis didatengin, ya kan? pengen tapi kan bisa bahasa manusia. Manis. Ngicipin ngicip gitu. Akan pahit, kenapa bilang pahit? Padahal tawon nggak tahu bahasanya deh. Iya. Dia bilang pahit. Tapi Walaupun nyolong sarangnya terus bilang pahit-pahit nggak ngaruh. nggak ngaruh, tetap dikejar. Ayah aja dulu pernah nih digigit tawon, mana ya? Yang ini nih. Tuh. Jadi kan ceritanya ayah lagi ke belakang, terus lihat kok ada sarang tawon di pohon jambu. Sepertinya mengganggu nih kalau misalnya kita lewat, banyak tawon banget. Karena pengen memindahkan tawon tidak dengan membunuhnya, jadi ayah tuh ambil tangga, terus ambil plastik. Rencananya mau dimasukin ke plastik tuh. Jika ayah lihat sepi nih, nggak ada tawonnya, rumah tawonnya. Terus tangan ayah naik masuk ke atas, gitu, hop, mau mindahin. Dan dari arah belakang itu ada tawon megang, yang ayah pegang plastik itu dihantuk tawon, sengat, nggak bisa gerak karena posisi ayah lagi nggak pegangan, jadi kesengat tawon. Dan efeknya apa dek? Melepuh dek. Nah tapi sudah nggak ada bekasnya saya. Masih? Bekasnya dikit ya. Ini bekasnya. Nah itu langsung kasih ini minyak peppermint, kemudian minyak yang tadi. Bahasa Inggris apa malam sama-sama? Iya ya, kita nggak fokus ya. Terus bahasa Inggris. Oke, balik lagi ke bahasa Inggris katanya. Jadi kita mau percakapan tentang bahasa Inggris. Ada yang mau disampaikan nggak bahasa Inggris, apa yang dia mau ceritakan? Sekarang apa ya? Nah, Di sekolah diajar bahasa Inggris nggak sih? iya. Kalau kayak gini kelihatan. Di sekolah diajarin bahasa Inggris sejak kelas berapa? Kelas 1. Oh dari kelas 1 diajarin bahasa Inggris. Maju lagi sayang, kayaknya akan kelihatan gede banget. Nah gitu loh. Bahasa Inggris, suka bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu dalam bahasanya apa sih bahasa Inggris? Bahasa Inggrisnya apa? English. Nah, oke. Kodok bahasa Inggrisnya? Frog. Kemudian sapi. Cow. Terus kucing. Cat. Ayam. Chicken. Cik.
kemudian angsa, Swan. ikan, Fish. kerbau, depannya B, buffalo. Buffalo. Kalau singa, Lion. macan, Tiger. gajah, Elephant. terus kelinci, Itu banyak R, rat. rabbit, Sama tikus. kalau tikus, Moose. mouse, terus kuda, Horse. terus burung, Bird. apa ya, kupu-kupu, Butterfly. terus tawon, Bee. Cuma lebah. lebah. Terus kita beralih setelah ke kendaraannya, mobil, Car. kereta api, Train. pesawat, Plane. terus truk, Truck. Truck. terus bis, Bus. bacanya bus, Bus. sepeda, Bicycle. sepeda motor, Motorcycle. pinter. Terus kapal, Boat. boat. Terus apa lagi ya, sekarang udah beralih dari hewan, kendaraan, terus berkaitan dengan apa lagi, yang apa lagi nih, tentang sekolah ya. Ya. Sekolah, School. school kalau bahasa Jawanya artinya apa ya? School, nasi. School, mom school, makan sekolah. Dia mom school gitu, sarapannya sekolah kali nopo gitu. Oh, dia mau makan sekolah. Terus kalau yang ini deh, di zaman dulu deh, kalau bisa anak nih ya, anak apa ya, dibilangin terus nggak paham atau bandel banget, orang bilang, dasar nih anak ini nggak makan bangku sekolah. makan bangku sekolah kan yang buat duduk kan deh, dimakan. Itu sebenarnya bukan artinya makan bangku sekolah beneran deh, tapi artinya orang yang tidak makan bangku sekolah itu arti anak yang tidak berpendidikan, ya, tidak pernah sekolah. Jadi etikanya atau attitude-nya itu tidak bagus, makanya dibilangkan tidak pernah makan bangku sekolah. Bukan makan bangku beneran ya. Iya. Kalau makan beneran keras atau amoh? Keras. Jadi artinya tidak makan bangku sekolah itu artinya adalah tidak berpendidikan atau tidak pernah belajar di sekolah. Sekarang belajar, bahasa Inggrisnya apa belajar? Learn. Kalau learning itu mempelajari. Kalau misalkan anak sekolah tuh lagi belajar, bahasa Inggrisnya study. Ya. Nah, terus buku, bahasa Inggrisnya book. Terus pensil. Pensil tetap pensil. Bolpen. Pen. Terus tas sekolah. Apa? Hurufnya B. Tas. Bag. 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 Iya. Jadi kalau misalkan tas sekolah berarti school bag. Terus sepatu. Shoe. Terus seragamnya, seragam sekolah namanya apa itu? Depannya U. Urut. Uniform. Uniform. Iya, jadi seragam sekolah itu berarti school uniform. Kalau seragam sekolah dia warnanya apa? Yang apa? Yang hari Senin Selasa warnanya apa? Merah putih. Bahasa Inggrisnya merah putih. Merahnya itu Merah red. Terus putih white. Nah, berarti red and white. Kalau misalkan ada dua warna yang digabungkan dikasih kata penghubung and atau or gitu ya. Misalkan warna merah putih, red and white atau white and red gitu. Terus kalau pas pramuka itu dia warnanya apa sih? Brown. Kan ada ini kan dek brownies beda lagi. Coklat yang manis kan. Brownies, obrolan manis kayak gitu. Ya. Coklatnya kan warnanya ada yang terang sama gelap deh. Kalau coklat terang nama bahasa Inggrisnya apa? Coklat terang.
Light Coklat ya, light brown. Bener. Terus kalau yang coklat tua, dark brown. dark brown. Dark Betul. brown. Terus Abon. kalau abon apa? Abon itu bukannya makanan. Iya. Itu dagingnya disusuin, kemudian dikasih gula, jadi kering, namanya abon. Ada abon ayam, abon ikan, abon sapi. Jadi pengen suka abon apa? Nggak suka abon. Iya, nggak suka abon, padahal abon enak banget loh, ya kan? Ayah suka, Mas Isam suka, Kasa suka tapi yang rasa sapi. Isam belum nyobain sih, digadu enak loh deh, nggak usah buat lauk, digadu aja enak loh. Jadi suka daging sapi nggak sih? Suka. Iya kan, suka kan? Nah sekarang nanya nih, daging bahasa Inggrisnya apa? Daging apa ya? Iya. Daging doang. Oh, daging. Apa? Bukannya M. Beef. Iya. Terus lanjut lagi nih, jadi tentang makanan ya. Oh jadi pengen sarapan. Gara-gara abon. Abon nih, baunya juga nih bau aroma, kayak aroma kuah sayur Baunya sampai sop. situ nggak? Baunya sampai ke situ. Ya enggak lah, baunya cuma sini aja. Terus apa ya, jadi lupa kalau nggak makan, enak banget sih. Kok ada lalat ya? Lalat bahasa Inggrisnya Lalat. fly. Lalat pengen ikutan podcast. Tadi Ya. lebah, Kayak sekarang masuk lalat. YouTube dia. Kotor sayang. Kenapa pakai uang sendal? Buat napok. Jangan kasihan. Terus lebahnya mau ikut lagi masuk ke frame. Udah. Tuh. Gak apa-apa. Bilang pet. Manis. Ayah bilang pet, jadi bilang pet, ayah yang dihindari, jadi diantuk. Mau di sana. Mau nyobain deh? Enggak. Pegelnya pakai banget deh. Terus apa lagi ya? Oh iya, ayah tuh belum nanya. Kan pas pagi tadi kan upacara selesai, siang kan ada karnaval tuh. Iya. Karnaval mulai jam berapa sih? Pas kemarin tanggal 17. Jam 1 pagi apa jam 1 siang? Pagi. Taiwan. Iya gila. Dede waktu pas karnaval itu Dede berperan sebagai apa kostumnya? Polisi. Polisi deh. Beneran deh. Lintas. Polisi lalu lintas. Ganteng banget dong. Nanti pengen lihatnya foto Tapi Dede padahal jadi itu polisi. sekarang mau ganti tapi belum tahu jadi apa. Oh, maksudnya cita-citanya apa, mau karnaval tahun depan ganti apa? Itu masih bingung. Cita-citanya apa? Karnaval tahun depan mau ganti apa? Kalau kenapa itu Cuma Kan- memerankan aja. ya man aja bukan sesuai cita-citanya. Jadi kalau karnaval tahun kemarin Ihsan itu pakai baju seragam. Jadi temanya itu adalah memerankan profesi atau pekerjaan ketika dewasa anak-anak. Jadi ada beberapa yang diperankan, ada yang jadi polisi, tentara, dokter, guru, bidan, bahkan ada yang pengen jadi penari ataupun jadi Banser. ustadz, ada banser. Dan Ihsan tahun kemarin mas polisi. Nah tahun ini polisi. Kenapa dengan pengen polisi? Karena baju seragam polisi yang dipakai tahun kemarin memang sengaja dipakai tahun ini masih cukup. Jadi sayang aja kalau misalkan harus beli baru Bisa lagi ya. sampai kelas 5. Masa? Ya, Wah, kakinya memang masih cukup. masih lah. Kalau kemarin sih masih ada dilipat satu ya dia ya, masih dilipat satu. Jadi kelas 3 ini, Ihsan kelas 3 masih cukup nih baju seragam polisinya. Tahun depan masih kelas 4, kelas 5 ya benar. Berarti masih 2 tahun lagi masih muat sih. Insya Allah mudah-mudahan masih muat. Kalaupun nggak muat ya nggak apa-apa. Karena umur-umur se-Ihsan itu memang lagi ada pertumbuhan, perkembangan, tumbuhan ke atas bukan menyamping. Kalau ayah udah menyamping nih. Ya, kalau pas masih zaman itu kayak nungguan tuh Iya, pertumbuhan ke atas. Kalau pas pengembangan itu Nggak yang enggak pus tinggi tapi enggak iya, tapi nggak apa-apa sih. Nah, terkait dengan tadi profesi, Dede sebenarnya dari sekarang punya cita-cita pengen jadi apa sih nanti? masih bingung. Masih bingung, kan banyak banget sayang. Gak usah bingung-bingung. Kan tinggal milih aja. Polisi masih suka pengen jadi polisi nggak kalau saat ini? Masih. Iya. Kalau tentara? Sekarang enggak ada itu Polisi pengen jadi polisi. Kalau tentara katanya enggak. Kalau pengen jadi dokter? enggak. Dokter enggak. Ilmuwan? Ilmuwan itu bisa nyiptain elektronik, HP, teknologi, itu Enggak. pengen games gitu. Enggak. Oh, terus apa lagi selain itu? Guru-guru. Google Ayah dulu pengen jadi guru loh, Dek. tapi enggak jadi. Ayah sempat jadi guru. Jadi ayah tuh waktu pas sekolah itu pengen jadi guru, pengen jadi duta besar, pengen jadi dokter. Cuma kalau dokter udah nggak bisa karena kuliahnya bukan kedokteran. Kemudian pengen jadi apa nanti deh? Duta besar, ya mungkin bisa, masih bisa. Udah
besar. duta besar tuh ini perwakilan negara di negara lain deh. Misalnya Indonesia di Ukraina, Indonesia di Arab Saudi, di Amerika sebagai perwakilan. Nah, guru nih kita pengen jadi guru. Karena kenapa pengen jadi guru? Karena kakak-kakak ayah dan keluarga-keluarga ayah di rumah itu banyak yang jadi guru. Jadi menginspirasi pengen jadi guru kayaknya enak gitu. Nah, pada saat lulus kuliah kan bukan keguruan, tapi kerja kantoran. Nah, karena kerja kantoran pengen jadi guru, jadi sempat ayah ngajar deh. Dulu ayah ngajar di itu lembaga pendidikan, tapi ngajar D1. Kemudian waktu pas kuliah juga sempat ngajar anak SD, anak SMP, anak SMA. Ayah sempat ngajar di guru, tapi guru privat, bukan guru di sekolah. Begitu lulus kuliah ayah ngajar di lembaga pendidikan D1 diploma. Jadi sempat jadi guru. Jadi ayah pernah jadi guru SD, guru SMP, guru SMA, guru mahasiswa. Ya kan? Ya. Sekarang ngajar ini, bocil nih. Terus Tidak. lagi nih, orang tua bahasa Inggris apa deh? Posisinya jangan kayak gini nggak kelihatan. Tahu. Aaron, Ya. Aaron kan? Kalau anak, secara umum anak Anak laki-laki. nggak secara umum, Oh, tahu. belum berbaca. Caci. Child. Oh, child. Kalau anak-anak kan child. Kalau misalkan orang dewasa, adult. Ya. Ya. Kalau Adult. sekarang fokus khusus anak laki-laki namanya apa? Boy. Bukan. San. San, ya. Ya. Anak SOM. perempuan. Berdepan D, Dokter. dokter. Ya, dokter. Dokter, Ya, dokter. bukan dokter. Nah itu kan penyebutan untuk anak laki-laki, anak perempuan. Kalau misalkan menunjukkan orang laki-laki tapi masih kecil, Boy. boy. Orang perempuan tapi masih kecil, girl. Ya, gel. Terus kalau misalkan orang laki-laki tapi udah dewasa, orang Woman. laki-laki tapi sudah perempuan tapi udah dewasa, Woman. woman. Itu kalau penyebutan orangnya ya. Tapi kalau statusnya nih, Status. iya, itu orang laki-laki, itu orang perempuan. Ada lagi nih laki-laki depannya M, bukan man tapi Model. male. Male. Kalau perempuan, Male. iya. Kalau perempuan female. Itu Ya. menyebutkan ini gendernya deh. Bukan pribadi orangnya tapi gender. Tahu gender ya? Ya. Misalnya dia laki-laki ya jenis kelamin itu, jenis kelaminnya female and male. Betul ya. Jadi jangan heran kalau misalkan ada orang nyebutan he is male gitu. Oh, berarti bukan he is man. Sebenarnya jenis kelamin ataupun ke postur orangnya ya. Terus apa ya? Tapi udah Ini udah penting. loncat ya. Nah, ayah mau nanya lagi nih tentang lomba Agustusan. Jadi tahu nggak? Biasanya kan tiap bulan Agustus ada lomba-lomba Agustusan. Ada Makan kerupuk. ya apa aja, makan kerupuk, terus Terus itu karung. lomba balap karung, terus Panjat pinang. panjat pinang. Banyak. Yang pakai sendok? Pakai sendok. Tuh. Ini satu kayaknya. Iya. Tapi dulu ayah suka ini deh. Yang paling ayah suka dulu adalah penung plastik. Tahu nggak penung plastik? Nah, ini. Pentung itu kan artinya mukul. Itu ada plastik diisi air, terus digantung. Kalau zaman dulu pakainya kendi deh, tapi kendi kan bahaya ya, bahannya pakai itu kan mirip kayak tanah liat ya. Nah, itu digantung, terus nanti orangnya yang peserta itu matanya tutup, diikat, diputar-putar, terus suruh jalan. Mukulnya biar nggak sakit. Kalau sekarang pakainya pelepah daun pisang deh, itu tangkainya pisang, daun pisang. Nanti kalau nggak sengaja kepukul. Iya, tapi kepukul orang tapi nggak terlalu sakit. Nah, kendi itu diganti plastik, nggak putar-putar, mukul deh, gitu. Kadang kan ada curang deh, matanya terbuka dikit kan. Dia bukan mukul plastiknya, mukul orangnya dulu temen. Cuing lawannya dulu, baru mukul plastiknya. Curangnya deh. Orang kayak gini. Iya, jadi curang deh. Sebenarnya dia tahu posisinya, cuma biar ada nih nggak boleh ya sayangnya. Pertama nggak boleh diintip karena memang aturannya harus tutup. Yang kedua nggak boleh mukul peserta lain, itu salah. Bentar lagi. Tapi ngomongnya gini juga. Itu nanti namanya kena diskualifikasi deh, ya kan? Tahu kan diskualifikasi? Enggak. Diskualifikasi dikeluarkan, Ya. jadi nggak jadi peserta lagi. Terus ada lagi yang lomba yang suka waktu kecil tuh ini deh, lomba bola contong. Tahu nggak bola contong? Jadi muka kita itu ada kertas dibikin kayak corong, terus dilubangi kecil ujungnya, dimasukin sini pakai kayak topeng, diikat sama karet. Terus kita ada satu kelompok itu 3 orang main bola deh, 3 orang bola.
tapi muka kita tutupin condong hanya lompat kecil banget di atas deh. Nah, itu biar ngegolin. Dan kadang kan orang wah, dengar suara doang, padahal bola nggak ada, kan main tendang-tendang gitu. Kalau ayah fokusnya ke bola, jadi walaupun ayah nggak terlalu jago main bola, tapi karena ayah fokusnya ke bola, teman-teman pada rebutan sendiri, ayah fokus tendang bola. Padahal nggak ada Gol. bolanya. Kalau yang mereka rebutan padahal nggak bolanya, karena dengar suara wah wah gitu, tendangnya ngawur kan. Kalau ayah sengaja nyari bola dulu, bola ada kecil tendang gol gitu. Siasatnya mereka rebutan, kalau ayah fokus nyari bolanya, bukan nyari keramaiannya. Banyak Nanti sih. yang ada bang itu ketendang kaki. Nah, iya, tapi dong dulu padahal bolanya nggak ada, dia nggak lihat, panik doang. Itu suka ayah lomba ini masukin benang ke jarum, banyak sih. Setidaknya kalau misalkan Agustusan itu lomba-lomba yang memang ada manfaatnya bagusnya ya. Jangan seperti panjat pinang sih, menurut saya nggak setuju nih panjat pinang, karena membahayakan, di samping membahayakan juga kesannya kok teraniaya banget ya, untuk mendapatkan sesuatu yang di atas harus berlumuran oli, kemudian juga susah banget, kadang juga tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan, ada tragedi-tragedi sampai jatuh, luka, patah tulang, hingga ada yang meninggal. Sangat disayangkan ya, pengennya itu di suasana 17 Agustus, suasana kemerdekaan itu pengennya berbahagia, bersenang-senang, bukan malah menambah kesedihan. Jadi yang kurang disuka itu lomba panjat pinang sama tarik tambang gitu. Tarik tambang juga bahaya deh, tarik-tarikan kalau saling ngotot tangannya pada pegel. Tapi kalau ada yang memang sengaja dilepaskan, begitu menarik dilepaskan jatuh, menimpa orang dan menimpa ke bawah juga bahaya ya. Ya, mudah-mudahan sih buat para panitia 17 Agustus atau Agustusan itu kalau membuat lomba ya diubahlah yang lebih bermanfaat dan tidak membahayakan pesertanya. Lomba inilah tentang bakat, misalkan lomba cerdas cermat, lomba lari masih boleh lah, lomba renang, atau lomba kecerdasan lainnya, puisi, ataupun lomba bercerita, ataupun lomba menyanyi, atau lomba-lomba lainnya yang setidaknya lebih bermanfaat. Lomba ngaji, Udah berapa lama? hafalan juga bagus. Udah setengah jam. Setengah jam, dia kita dibatasi setengah jam doang deh. Iya. Udah. Nanti videonya kelamaan terus bos. Nah, untuk yang terakhir, pesan-pesan buat teman-teman yang akan ikut lomba Agustusan gimana? Semoga menang. Semoga menang. Gitu doang. Semoga menang doang. Enggak suruh hati-hati gitu. Jaga keselamatan. Semoga menang. Walaupun tidak menang, jangan patah semangat. Tetap happy, tetap bahagia, dan jaga keselamatan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum. Inggris.